Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wiswada. Saya di sini sebagai pembuka pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini kita membawakan judul yaitu perbandingan metode space subset selection dan stepwise selection pada regresi linear berganda. Berikut adalah nama-nama anggota yang ada di kelompok kami. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan. Di sini pendekatan statistik yang menggunakan analisis regresi umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan sejauh mana hubungan antara satu variabel independen dengan beberapa variabel dependen. Model regresi ditentukan dengan memasukkan variabel independen secara bersamaan atau terpisah. Berbagai metode yang sering digunakan untuk memilih model regresi terbaik. Dua di antaranya adalah stepwise dan base subset selection. Kedua metode tersebut digunakan dengan metode paling sederhana yang melibatkan satu variabel. Kriteria yang didasarkan pada penambahan R2 dan R2AGG, pengurangan S2, dan perkiraan nilai AIC dan BIC ke jumlah variabel dalam model. Untuk mengidentifikasi model yang paling sesuai dengan adanya multikolinearitas. Peneliti tertarik melakukan pengujian guna membandingkan metode stepwise dan base subset selection. Oke, pada penelitian kali ini kami menggunakan beberapa dasar teori yang kami gunakan, yaitu diantaranya pertama regresi linear berganda, kedua R square, kemudian yang ketiga itu ada adjust R square, kemudian yang keempat itu ada AIC dan BIC, kemudian yang kelima terdapat metode base subset selection, dan yang terakhir itu kami menggunakan metode forward and backward stepwise selection. Oke, untuk metode yang kami gunakan, yang pertama kami menggunakan metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini kami gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan dataset atau data-data statistik yang ada di situs BPS Provinsi Lampung dengan mencari referensi-referensi yang terkait dengan penelitian ini. Lalu, untuk jenis data yang kedua kami menggunakan data sekunder. Karena data sekunder itu merupakan sumber data penelitian yang telah diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yang berarti peneliti itu berperan sebagai pihak kedua. Jadi kami menggunakan data yang sudah ada atau data sekunder. Yang ketiga ada flowchart. Flowchart menggambarkan langkah-langkah yang akan kami sebagai peneliti lakukan. Lalu, flowchart juga menggambarkan rancangan-rancangan yang telah peneliti rencanakan sebagai acuan dari metode penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode analisis regresi yang mana digunakan untuk menggambarkan sejauh mana hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Dan selain itu, kami juga mencari model regresi terbaik dengan menggunakan R square dan R square adjust. Selain itu, kita juga menggunakan AIC dan BIC. Yang kemudian kita akan menguji perbedaan antara metode base subset selection dan metode stepwise, di mana metode stepwise ini terdapat backward selection dan forward selection. Oke, pada hasil pembahasan di sini adalah hasil dari statistik regresi berganda dengan multiple R itu adalah koefisien korelasi antara variabel dependen aktual dan variabel dependen yang diprediksi oleh model. Nah, di sini didapatkan bahwasannya nilai dari koefisien korelasi yaitu 0,99, dan untuk R square itu adalah
koefisien determinan. Jadi untuk R square di sini mendapatkan nilai 0,99. Di sini adalah ukuran sebagai eh, seberapa baik variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dan untuk eh, adjust R itu ini adalah nilai yang sudah disesuaikan atau eh, bisa dibilang lebih baik atau disesuaikan berdasarkan jumlah prediktor dalam model. Di sini didapatkan bahwasannya nilai dari adjust R square itu adalah 0,99. Lalu di sini ada standar error. Standar error ini adalah ukuran seberapa jauh prediksi model dan nilai sebenarnya. Didapatkan bahwasannya standar error di sini mendapatkan nilai 732,70 sekian. Dan observasi. Jadi di sini mendapatkan nilai 10. Jadi observasi ini adalah jumlah pengamatan atau titik data yang digunakan dalam analisis. Oke, Oke, untuk pada hasil hasil pembahasan regresi linear untuk bergandanya ini tabel kami koefisien mendapatkan regresi pada koefisien regresi linear berganda. Di sini 1,980,9421, bisa dilihat bahwasannya kemudian ada untuk variabel laki-lakinya itu ada mendapat 3 baris 9,842, data dan dengan untuk perempuan intercept itu kita laki-laki mendapat untuk X1 dan perempuan untuk koefisien X2, di mana 8,23191. terdapat nilai Oke, koefisien, untuk hasil standar regresi error, linear bergandanya t-stat, ini dan kami lain-lain. mendapatkan Di koefisien mana untuk intercept sendiri mendapatkan 1,970,9421, nilai kemudian untuk koefisien variabel laki-lakinya itu yaitu mendapat sebesar 9,842, dan untuk perempuan itu kita mendapat koefisien 109.780 sekian. 8,23191. Untuk Oke, standar untuk error hasil atau regresi linear standar bergandanya ini kami kesalahan mendapatkan dengan koefisien 78.131 sekian. 1,970,941, kemudian untuk Dan variabel untuk laki-lakinya itu eh, mendapat T statistik 9,842, dan untuk itu perempuan itu kita di mendapat angka koefisien 1,40 8,23191. sekian, dan untuk Oke, p-value untuk di angka hasil 0,20 regresi sekian. linear bergandanya ini kami Dan mendapatkan untuk koefisien taraf kepercayaan 95%-nya 1,970,9421, kemudian untuk variabel ada laki-lakinya di itu antara mendapat 9,842, dan untuk minus perempuan itu kita mendapat 29,4 sekian koefisien sampai di 8,23191. minus Oke, 7 untuk hasil regresi linear bergandanya ini kami mendapatkan koefisien 7,4970 sekian. Nah, untuk 1,970,9421, laki-laki kemudian pada untuk variabel variabel X1 laki-lakinya itu mendapat itu didapatkan bahwasannya 9,842, nilai dan untuk koefisien perempuan itu ada kita di mendapat 9,84 sekian koefisien dan standar error ada 8,23191. di Oke, untuk 5,5211 hasil regresi sekian. linear bergandanya ini Dan kami untuk T mendapatkan statistik koefisien ada di 1,78 sekian. Dan untuk p-value ada 1,970,941, di kemudian untuk variabel laki-lakinya itu 0,1178 mendapat sekian. 9,842, Dan dan untuk untuk perempuan itu interval kita kepercayaan mendapat 95% ada koefisien di antara 8,23191. Oke, untuk minus tiga koma hasil dua puluh satu regresi linear sekian bergandanya ini dan kami dua mendapatkan puluh koefisien dua 0,89 sekian. 1,970,9421, kemudian untuk variabel laki-lakinya itu Dan mendapat untuk 9,842, perempuan dan pada untuk perempuan itu X2 kita mendapat itu mendapatkan nilai koefisien koefisien ada 8,23191. di Oke, untuk hasil regresi linear minus bergandanya ini kami mendapatkan koefisien 823 sekian. 1,970,941, kemudian untuk Dan variabel untuk laki-lakinya itu standar error ada mendapat di 9,842, 5,69 dan untuk perempuan sekian. itu kita Dan mendapat untuk T statistik ada di koefisien 1,444 sekian. 8,23191. Jadi untuk Oke, taraf untuk kepercayaan hasil 95% regresi ada linear di bergandanya antara ini kami mendapatkan koefisien minus 21,70 sekian dan 1,970,941, kemudian untuk variabel laki-lakinya itu mendapat 5,229 sekian. 9,842, dan Jadi untuk perempuan itu kita untuk mendapat koefisien ini koefisien adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh 8,23191. variabel independen terhadap Oke, variabel untuk dependen. hasil Dan untuk regresi linear kesalahan standar bergandanya ini atau kami standar mendapatkan error ini adalah koefisien ukuran seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Dan 1,970,941, untuk T kemudian untuk statistik variabel laki-lakinya ini itu adalah nilai yang mendapat digunakan untuk menguji 9,842, hipotesis dan 0 untuk bahwa perempuan itu koefisien kita adalah mendapat 0. Dan untuk koefisien p-value ini adalah probabilitas 8,23191. mendapatkan hasil Oke, setidaknya untuk sebesar nilai hasil T regresi statistik. linear bergandanya ini kami mendapatkan Asumsinya itu koefisien hipotesis 0 benar. Dan untuk 1,970,941, kemudian untuk lower variabel laki-lakinya itu 95% dan upper mendapat 90% itu 9,842, adalah dan untuk taraf perempuan itu kita kepercayaan. mendapat Ini adalah koefisien batas bawah dan 8,23191. atas.
dari Oke, interval untuk kepercayaan yang tadi saya hasil sebutkan, regresi linear yaitu ada di bergandanya ini kami 95% mendapatkan untuk koefisien koefisien. 1,0978. Oke, pada hasil pembahasan dengan metode Bayes subset selection, di sini metode Bayes subset selection itu memilih nilai R-square tertinggi yaitu pada model ketiga dengan 2845 dengan variabel independen X1 dan X2. Lalu memilih nilai R-square adjusted tertinggi yaitu pada model ketiga dengan 2845 dengan variabel independen X1 dan X2. Lalu memilih nilai IC dan BIC terendah yaitu 101,45 IC dan 112,56 untuk BIC pada model ketiga dengan 2845 dengan variabel independen X1 dan X2. Dapat dilihat dari metode Bayes subset selection maka diperoleh model regresi terbaik yaitu untuk konstanta dengan minus 100 sekian dan untuk nilai dari koefisien determinan dan variabel independen yaitu 9,84 sekian untuk variabel X1 dan untuk koefisien determinan dan variabel independen yaitu adalah min 8,2 sekian untuk variabel X2. Selanjutnya pada metode forward selection, pada analisis regresi dengan metode ini, langkah awal yang dilakukan yaitu model dimulai hanya dengan intercept Y1, variabel prediktor X1 ditambahkan terlebih dahulu pada proses seleksi maju dan didapatkan model regresi dari metode forward selection sebagai berikut. Dan pada analisis regresi dengan metode forward selection ini, langkah awal yang dilakukan yaitu model dimulai hanya dengan intercept model Y1, di mana variabel prediktor X1 ini ditambahkan terlebih dahulu pada proses seleksi maju, dan kemudian ketika IC ini menurun, variabel prediktor X2 ini baru dimasukkan, dan proses seleksi akan berhenti ketika kedua variabel telah dimasukkan. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu dari ketiga metode pemilihan model terbaik, yaitu Bayes subset selection, forward stepwise selection, dan backward stepwise selection, maka didapatkan model regresi terbaik yaitu Y sama dengan minus 109.780 di 9421 tambah 9,84270224 X1 dikurang 8,231915,892 X2. Dari metode forward stepwise selection dan backward stepwise selection menunjukkan adanya model regresi yang optimal berdasarkan metode ini, yaitu Y pada X1 menunjukkan bahwa variabel prediktor X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon Y, sedangkan variabel prediktor X2 tidak memberikan kontribusi yang signifikan setelah mempertimbangkan variabel X1. Lalu pada metode yang paling efektif yang dapat digunakan untuk dataset ini yaitu metode Bayes subset selection karena mengidentifikasi setiap kombinasi prediktor saat mengembangkan model regresi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.